dan otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, kira-kira apa saja yang dibahas dalam jurusan OTKP ini, Bu? Terima kasih Mbak Daya atas pertanyaan sebelumnya. Saya akan memperkenalkan diri dulu ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Titi Wulandari SPD. Ibu adalah guru dari SMK Negeri 1 sekaligus Ketua Program Keahlian Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, untuk pertanyaan Mbak Daya tadi mengenai apa saja kompetensi yang ada di jurusan OTKP itu sebenarnya itu ada dua Mbak. Yang pertama itu ada kompetensi dasarnya dulu. Nah, kompetensi dasar itu terdiri dari ada 5 ya. Yang pertama itu ada administrasi umum. Nah, terus yang kedua itu ada korespondensi, terus yang ketiga itu ada kearsipan, yang keempat itu ada simulasi digital, yang terakhir itu ada teknologi perkantoran. Nah, masing-masing itu berkesinambungan ya, karena di jurusan UTKP itu nanti akan dibahas tentang bagaimana kita mendapatkan teori dan praktek secara nyata untuk nanti dipersiapkan untuk mereka anak-anak itu untuk bisa bekerja di dunia kerja itu sesuai dengan apa yang mereka dapat di sekolah seperti itu. Nah, untuk administrasi umum itu sendiri anak-anak itu akan dipelajari tentang bagaimana belajar tentang mempelajari administrasi yang sebenarnya seperti apa untuk mereka ya. Terus yang kedua untuk korespondensi itu anak-anak akan dipelajari tentang bagaimana membuat surat yang baik. Kan taunya anak-anak itu kan membuat surat itu biasanya kan membuatnya itu seperti tidak ada aturannya, padahal membuat surat itu ada aturannya, sebenarnya ada bentuk bakunya yang harus dipelajari oleh mereka ya kan. Terus yang ketiga itu ada kearsipan. Nah, kearsipan di sini anak-anak itu akan dipelajari bagaimana cara mengarsip surat yang baik. Nah, itu kan nanti didapat itu di jurusan di OTKP ya kan. Terus yang ketiga ada simulasi digital. Yang simulasi digital itu kalau dulu kan namanya KKPI ya, seperti itu. Terus mereka akan belajar tentang bagaimana mereka nanti belajar tentang Excel, tentang Word, terus tentang PowerPoint dan sebagainya, itu nanti di simulasi digitalnya. Terus yang untuk teknologi perkantoran itu nanti anak-anak itu akan belajar tentang mengetik 10 jarinya. Nah, itu nanti akan diperkuat di situ Mbak untuk mengetik 10 jarinya itu, dan mereka akan dipelajari sistem buta juga. Jadi tanpa melihat keyboard ya, tanpa melihat keyboard tapi mata tertuju ke naskah. Jadi itu nanti akan dipelajari oleh guru yang memang benar-benar profesional dan sudah ada di jurusan OTKP. Nah, untuk gurunya sendiri ya, untuk guru-guru di OTKP itu ada 5, di jurusan OTKP itu ada 5 ya kan. Itu yang pertama saya sendiri, yang kedua itu ada DRS Afiat Yuwono, terus yang kedua itu ada Ibu Lora Herlina Warni Sinaga SPD, terus yang ketiga itu ada Tegas Al Harits Haryanto SPD, terus yang keempat itu ada Ibu Evi Widiatun itu SPD. Jadi yang kelima saya tadi ya. Terus untuk kompetensi di jurusan sendiri itu dipelajari nanti di kelas 2, di kelas 11 sama kelas 12. Nah, itu sama, cuma porsinya itu agak berbeda. Kalau yang kelas 2-nya itu nanti cenderung ke teorinya, tapi ada prakteknya, tapi lebih banyak teori ya. Untuk yang di kelas 3-nya nanti itu full teori semua, full praktek semua, mohon maaf ya. Kalau kelas 3 sudah kita benar-benar arahnya ke praktek, karena untuk persiapan ke nanti kalau ke dunia kerja. Kalau untuk yang kelas 2 itu mereka dipersiapkan karena ada teori dan praktek. Itu nanti pas saat prakering mereka itu benar-benar sudah bisa untuk diterjunkan di dunia kerja, di lapangannya. Jadi mereka menguasai prakteknya juga, tidak cuma teori, karena kalau cuma teori mereka nanti kalau di lapangan tidak bisa apa-apa. Jadi harus imbang, mereka harus imbang seperti itu. Nah, di kompetensi kejuruan itu sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada otomatisasi tata kelola kepegawaian. Terus yang kedua ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Yang ketiga ada otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Yang terakhir itu ada otomatisasi tata kelola keuangan.
Nah dari kepegawaian itu sendiri, yang tata kelola kepegawaian sendiri itu nanti mempelajari bagaimana kita mengetahui seluk-beluk di dalam kepegawaian itu sendiri. Misalnya bagaimana mengatur cuti tentang pegawai, ya kan, mengetahui tentang hak cutinya pegawai bagaimana, itu dibelajarkan di situ. Terus untuk yang humas dan keprotokolan itu nanti belajarkan bagaimana anak itu menyusun rapat, undangan rapat, terus contohnya ya Mbak ya, terus ada juga bagaimana dipelajari tentang event organisasi ya, seperti belajar MC dan sebagainya. Terus untuk yang sapras itu belajar tentang seluk-beluk inventarisasi barang, cara mengisi daftar inventarisasi itu contohnya seperti itu. Nah untuk keuangan anak itu dipelajari tentang petty cash atau kas kecil yang sederhana. Mungkin kalau di akuntansi kan ada juga di jurusan akuntansi, cuma kalau jurusan akuntansi kan lebih umum ya. Kalau OTKP untuk keuangannya itu dia lebih cenderung sempit Mbak, jadi tidak melebar kayak yang akuntansi. Jadi dia tetap dipelajari tapi keuangan yang apa ya, dasarnya seperti itu. Betul Mbak Daya. Seperti itu. Untuk yang guru-guru tadi Bu ya, kira-kira Ibu sendiri itu mengajar mata pelajaran yang mana Bu ya? Kalau untuk ibu itu mengajar kelas 2 sama kelas 3. Nah, kalau di kelas 2 ibu mengajar kepegawaian ya. Kalau kelas 3 untuk kelas 3-nya ibu mengajar yang untuk keuangan. Kalau yang guru yang lain itu ya kita berbagi. Karena cuma ada 5, sementara mapel yang kita ajarkan banyak. Jadi satu guru itu bisa ngajar 2 mapel, 3 mapel seperti itu. Tapi ya memang harus siap, namanya kita untuk kebaikan dan mencerdaskan anak-anak kita ya kan, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jurusan OTKP berkompetisi dalam dunia kerjanya Bu? Pada saat mereka praktek di lapangan kerjanya. Untuk jurusan OTKP sendiri ya Mbak, ini secara nyata realnya ya yang terjadi di SMK Negeri 1, dan alhamdulillah untuk daya serapnya di dunia kerja itu lumayan tinggi. Kalau mereka anak-anak itu kalau tidak kuliah, mereka itu langsung diterima kerja. Nah rata-rata mereka tuh diterima kerja itu mereka di kantor-kantor dinas, terus ada juga yang di bank seperti itu. Kalau mereka tidak, tapi kalau mereka kuliah ya mereka mengambil jurusan sesuai dengan minat mereka. Kadang mereka ada yang mengambil di jurusan yang sesuai dengan jurusan OTKP, mereka melanjutkan seperti itu. Nah untuk keserapan dunia kerja ya lumayan tinggi lah untuk OTKP. Berarti kalaupun nanti siswanya ini mau melanjutkan universitas gitu Bu ya, kemungkinan banyak jurusan yang menyambung sama jurusan mereka ini ya, karena OTKP itu perkantoran gitu Bu ya. Iya. Lebih menyeluruh gitu ya. Iya, lebih umum Mbak. Jadi sifatnya bisalah kalau untuk mereka misalnya masuk di kadang anak itu kan misalnya pengen juga masuk di jurusan yang lain, misalnya masuk di kalau di Polnes itu kan ada Mbak jurusan yang manajemen bisnis itu, rata-rata mereka larinya ke situ karena sesuai dengan yang di jurusan OTKP. Kalau di Unmul mereka rata-rata ngambil yang jurusan administrasi yang di Unmul itu ya. Ada jurusan administrasi juga di situ, administrasi negara kalau tidak salah. Pengalaman saya pribadi kan saya juga merasakan namanya prakerin kan. Menurut saya di prakerin itu kan harusnya kan sesuai jurusan, tapi yang saya alami itu banyak jurusan OTKP Bu ya, materi jurusan OTKP. Jadi kemungkinan anak OTKP itu sangat terbantu ya Bu ya, sama pelajaran mereka dan sangat berhubungan sama dunia kerja ya. Betul Mbak Daya. Jadi kalau jurusan OTKP itu ya alhamdulillah untuk keserapan di dunia kerja, untuk prakerinnya, magangnya itu ya Mbak ya. Itu bukan mengatakan kami lebih baik, bukan ya, tetapi secara untuk di dunia magangnya itu langsung terserap itu Mbak. Jadi tidak ada istilah misalnya tidak dibutuhkan, itu tidak, pasti dibutuhkan. Setiap kantor itu pasti membutuhkan dan mereka selalu mencari jurusan OTKP untuk setiap kantor, karena di setiap kantor itu pasti ada pengadministrasian ya kan, ada seperti tadi cara kearsipannya juga ada, keuangannya juga ada. Nah jurusan OTKP itu masuk di semua lini, buat meskipun itu di perusahaan besar sekalipun pasti ada, untuk administrasinya pasti ada. Sangat
menyeluruh Bu ya jurusan Iya, OTKP betul, ini. Mbak. Sangat membantu siswa yang ingin bekerja di perkantoran gitu Bu ya. Iya betul, Mbak. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, harapan Ibu untuk siswa-siswa di OTKP ini bagaimana nantinya setelah lulus dari sini? Ya harapan ibu untuk anak-anak yang sudah mau lulus dan yang sudah lulus, nah tetaplah untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya kan, terus mengamalkan apa yang didapat dari sekolah untuk diterapkan di dunia kerja seperti itu. Jadi janganlah apa yang didapat itu terbuang dengan sia-sia, karena itu ilmu itu kan kita pakai seumur hidup, kita bertahan untuk seumur hidup kan, sampai mati pun kita tetap bawa ilmu itu. Jadi pergunakan atau manfaatkan ilmu yang kita dapat itu untuk banyak orang di sekitar kita. Tidak cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita berbagi untuk semua orang. Mungkin itu Mbak Daya. Jadi adik-adik sekalian, sangat menarik ya jurusan OTKP ini ya, karena sangat menyeluruh ya pembahasannya, tentang keuangan ada, tentang perkantoran ya, karena di SMK 1 ini kita lebih ke perkantoran gitu Bu ya. Iya Mbak. Jadi jurusan OTKP ini sangat bagus ya untuk adik-adik yang memilih jurusan OTKP. Semangat selalu, dan sekian dari kami Bu ya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.